Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Dewi dengan NIM AP231089 akan melakukan ujian stase 3 terkait edukasi keluarga tentang perawatan bayi sehari-hari. Yang pertama ada persiapan alat berupa ada alat tulis, buku dan pulpen, ada termometer untuk mengecek suhu adik atau bayi, ada sarung tangan steril, ada kaca steril, dan juga ada instrumen yang berisi peralatan yang digunakan untuk melakukan perawatan bayi sehari-hari. Assalamualaikum Bu Bida. Waalaikumsalam, monggo Bu. Ada yang bisa dibantu? Jadi kan saya baru aja melahirkan 1 hari yang lalu ya Bu, tapi saya masih bingung gimana cara merawat bayi saya. Oke, sebentar ya Mbak ya. Ini sebelumnya dengan Mbak siapa? Iya. Umurnya berapa Mbak? 25 tahun. 25. Rumahnya mana? Giriarjo. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bidan Sinta yang akan melakukan pemeriksaan ke adiknya sekaligus memberikan edukasi tentang perawatan bayi baru lahir di rumah sehari-harinya gitu ya Mbak ya. Ini saya cuci tangan dulu sekaligus jenengan kalian menyiapkan untuk supaya jenengan nanti siap ketika saya kasih edukasinya gitu nggih. Nah, saya cuci tangan dulu nggih. Pintunya sudah saya tutup ya Bu ya. Adiknya saya ambil dulu untuk saya lakukan pemeriksaan dulu nggih. Maaf nggih. Ini Bu ya. Jenengan sudah siap ya? Sudah. Adiknya kan adik sudah tak lakukan pemeriksaan. Untuk hasilnya normal, suhunya adik 36,4. Terus kemarin juga pas adiknya baru lahir nangis kuat enggak? Iya. Nangis kuat ya, jadi enggak berhenti dulu gitu ya? Iya. Oke. Terus ini jenengan sudah tahu belum tujuan dari perawatan bayi baru lahir sehari-hari itu apa? Belum tahu. Masih belum tahu nggih. Jadi tujuannya itu untuk menjaga kebersihan adik dan menghindari supaya adik tidak mengalami masalah kesehatan. Contohnya seperti diare ataupun infeksi gitu ya Bu ya. Untuk perawatannya itu yang pertama adalah pemberian ASI. Adiknya dikasih ASI? Iya. Dikasih ASI ya. Nggak dikasih makanan tambahan lain ya? Enggak. Oke, ASI jenengan sudah lancar? Belum. Oke, enggak apa, nanti tetap dikasih ASI terus gitu ya. Terus ini nanti adiknya hanya dikasih ASI selama adik sampai adik usianya 6 bulan. Jadi dari adik lahir sampai adik usianya 6 bulan harus ASI saja, tanpa makanan tambahan lain ataupun cairan lain gitu ya, kecuali obat. Terus nanti adiknya bisa disusui sesering mungkin atau minimal dalam sehari itu 8 kali gitu. Kalau misalnya adiknya tidur bisa dibangunkan gitu ya. Terus yang selanjutnya ada menjaga kebersihan serta kehangatan adik gitu. Untuk caranya yang pertama melakukan kontak kulit antara adik sama ibu ataupun bapaknya gitu nggih. Nanti caranya dibuka bajunya adik sama jenengan, nanti ditaruh di dadanya jenengan, terus ditutupi bagian punggung adik gitu ya. Terus yang selanjutnya ada memandikan adik. Adik yang mandiin siapa Ibu? Neneknya. Neneknya. Oke, nanti mandinya 2 kali sehari nggih. Nanti pas mandiin dipakein baju yang hangat, kering sama bersih gitu nggih. Nanti adiknya bisa dipakein topi sama sarung tangan dan sarung kaki dan adiknya hangat gitu. Terus ada lagi, misalnya adiknya pipis pokoknya harus segera diganti ya Bu ya, biar tidak ada masalah lain gitu. Ada lagi misalnya kalau mau tahu adik dingin apa enggak, bisa diraba telapak tangan atau kakinya. Misalnya dingin nanti bisa dilakukan kontak kulit tadi gitu ya. Terus adik kalau bisa diletakkan di tempat atau ruangan yang hangat dan kering gitu ya Dek, ya Bu ya. Nanti jangan dikasih kipas adiknya gitu. Terus yang selanjutnya ada adik posisi tidurnya sudah tahu yang bagus untuk adik itu gimana? Belum tahu ya. Jadi untuk posisi tidur yang bagus untuk adik itu tidurnya telentang ataupun miring, baik kanan ataupun kiri, tapi tidak boleh tengkurap gitu ya. Karena kalau tengkurap nanti mengganggu pernapasan adik gitu. Terus adik tidurnya satu kamar sama ibu? Iya. Oke, karena nanti kalau enggak satu kamar misal nangis minta susu kan jauh gitu ya, jadi susah. Terus adik kalau tidur dikasih selambu enggak? Iya, betul. Karena kalau nggak dikasih selambu nanti kasihan adik digigit serangga gitu ya. Terus yang selanjutnya ada perawatan tali pusat. Nanti tali pusatnya adik harus dirawat dan dijaga kebersihannya gitu ya. Sebelum melakukan perawatan dan sesudah melakukan perawatan itu mencuci tangan. Siapa aja yang megang adik harus cuci tangan dulu gitu ya, supaya bakteri yang ada di tangan yang mau megang adik tidak sampai ke adik gitu ya. Untuk perawatan tali pusat yang pertama itu tali pusat tidak usah dikasih apa-apa, jadi dibiarkan saja, yang penting kering dan bersih gitu nggih.
Nanti nggak usah dikasih antibiotik apa dalam bentuk cairan, terus alkohol ataupun betadine nggak usah ya, ataupun jamu-jamuan nggak usah gitu. Terus tali pusat adik itu harus diusahakan tetap kering. Misal adik pipis terus kenaan pipis adik berarti harus dikeringkan pakai kasa, dikeringkan saja gitu nggih. Misalnya tali pusat adik itu di bagian ujungnya kelihatan kotor, bisa dibersihkan menggunakan air dan sabun gitu nggih. Nanti dibersihkan pelan-pelan. Terus tapi langsung dikeringkan gitu. Terus nanti untuk nali popoknya adik di bagian bawah pusatnya ya Bu ya, jangan di atasnya ya, biar tidak terjadi gesekan antara popok sama tali pusat adik gitu. Terus yang tidak kalah pentingnya, ini jenengan harus tahu tanda bahaya terhadap tali pusat adik. Misalnya ada infeksi, itu tandanya yang pertama itu ada kemerahan gitu ya. Kalau misalnya kemerahan terus kok menyebar, itu berarti bahaya. Terus ada lagi sampai berbau busuk dan sampai disertai nanah gitu ya. Terus yang selanjutnya, ibu juga harus tahu cara mengecek suhu adik pakai yang namanya alat termometer. Nanti jenengan beli ya Bu ya. Nanti caranya jenengan pencet mawon di bagian tombolnya, terus ditaruh di ketiak adik. Nanti kalau sudah bunyi jenengan lihat, kalau nanti suhunya adik di bawah normalnya itu di angka 36,5 sampai 37,5. Nanti kalau di rentan itu berarti normal, tapi lebih dari 37,5 berarti adik masuk ke demam gitu ya. Terus selanjutnya ada lagi, ibu harus paham tentang tanda bahaya pada adik gitu ya. Ini penting banget karena kalau misalnya nanti adik mengalami itu, jenengan harus segera membawa ke fasilitas kesehatan ataupun ke bidan terdekat gitu ya Bu ya. Untuk tanda bahaya yang pertama itu, yang pertama adiknya malas menyusu. Yang tadinya adik nyusu terus kok malas menyusu, berarti ada masalah. Terus adiknya demam sampai kejang. Jadi demam itu suhunya di atas 38 derajat Celcius ataupun 37,5 itu juga demam. Tapi kalau sudah 38 itu bisa sampai kejang gitu nggih. Terus ada lagi kalau suhu adik terlalu dingin di bawah 36,5 itu juga bahaya. Terus ada lagi kalau seumpamanya pernafasan adik itu terlampau cepat ataupun terlalu lambat gitu nggih. Kalau terlalu cepat itu berarti lebih dari 60, kalau terlalu lambat di bawah 40 gitu nggih. Terus ada lagi kalau misalnya kulit adik itu kuning dari badan, seluruh badan sampai ke telapak tangan atau telapak kaki, itu juga bahaya. Tapi kalau kuningnya masih di sekitar dada enggak apa-apa, karena kan adik masih baru lahir gitu ya, produksi ASI masih belum ada, jadi mungkin untuk mengalami kuning yang penting nggak sampai ke telapak tangan sampai telapak kaki gitu. Terus misal kalau keluar nanah di bagian mata adik tapi banyak, itu juga bahaya. Terus yang terakhir itu kalau misal ada adiknya mengalami diare sama tanda infeksi pada tali pusat, itu juga bahaya nggih. Pokoknya nanti kalau misalnya adiknya mengalami masalah, segera dibawa ke bidan mawon atau ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat gitu nggih. Jadi tidak boleh diobatin sendiri gitu karena adiknya masih rentan terhadap penyakit gitu ya. Ini untuk perawatan bayi baru lahir yang saya sampaikan itu saja poin-poinnya. Ini jenengan sudah paham ya? Iya, sudah paham. Sudah ya. Terus ini kalau memang sudah paham, saya tanya boleh ya Bu ya? Iya, boleh. Oke. Ini tentang tanda infeksi pada tali pusat, Ibu masih hafal? Iya, nanti kemerahan di sekitar tali pusatnya, terus ada nanahnya, terus ada baunya juga. Benar, berarti insya Allah jenengan sudah paham ya. Nanti bisa diterapkan di rumah ya Bu ya, terkait perawatan bayi baru lahir dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan supaya jenengan terbiasa gitu nggih. Kalau gitu sudah ya Bu ya, terima kasih nggih. Terima kasih ya Bu. Nggih.